kali ini gimana? Luar biasa sih, artinya saya itu tahu datanya dari tahun lalu ketika mereka ulang tahun ke-8 itu 21.000 orang. Maksudnya tidak satu tempat ya, tapi secara Zoom-nya pun, online pun 21.000 orang. Di tempatnya 2.000 orang. Sekarang karena mungkin pandemi dan kita masih dalam tahap untuk menyelesaikan pandemi ini, jadi 400 orang kalau tidak salah hari ini. Dan online-nya kisarannya akan puluhan ribu juga. Artinya ketika saya mengetahui komunitas, ya maksudnya dikatakannya awalnya komunitas ini luar biasa dengan segitu banyaknya, kemudian bersatu padu dan ini luar biasa sih. Produk yang sering dikonsumsi apa? Saya itu sering beli susu etawa sama batu sauda. Cuman saya tidak tahu kalau itu aja. Buat untuk apa? Buat minum aja, karena saya merasa enak bang. Yang pertama batu sauda itu kan kita minum banyak pun dia tidak overdosis karena dia jatuhnya kan herbal, banyak pun tidak masalah. Dan saya merasa secara tenaga saya untuk saya syuting seharian itu lumayan terbantu. Saya merasa kayak biasanya yang capek banget tidak terlalu. Termasuk bagian dari mensiasati agar tidak terkena COVID atau gimana? Iya juga, cuman pada waktu itu sih saya tidak tahu ya. Ya intinya itu adalah kebiasaan yang sudah saya lakukan jauh sebelum Indonesia pandemi. Jadi jauh sebelum ada COVID. Jadi saya juga tidak tahu apakah itu membantu atau tidak. Tapi paling tidak dengan hal-hal yang ikhtiar yang kita lakukan selama ini, minum vitamin, kemudian jaga jarak apa segala macam, alhamdulillahnya tidak kena COVID saya sampai ini. Selain konsumsi minuman herbal, ada nggak sih Bang Abdur yang mungkin bikin sendiri secara bikin sendiri gitu di rumah? Kalau yang bikin sendiri yang biasa aja bang, yang wedang jahe itu saya bikin sendiri, tidak pakai yang saset ya. Apa itu bikin sendiri, biasa wedang jahe, terus kunyit itu yang bikin sendiri ya. Bang, selain minuman herbal untuk imun, kesehatan, apa sih yang dilakukan Bang Abdur? Ya, stamina tetap terjaga gitu, sehat. Air putih bang, air putih. Jadi karena kebiasaan saya dari keluarga, dari kecil sudah ditanamkan untuk minum air putih yang banyak. Jadi sampai detik ini itu yang saya lakukan. Jadi saya sering sekali minum air putih. Jadi menurut saya mungkin itu juga ngaruh ya. Saya tidak tahu. Sehari berapa kali? Berapa gelas? Berapa botol? Wah, saya itu punya galon kecil ya. Galon kecil sekitar 2,5 liter. Itu 1,5. 1,5-nya itu. 1,5 galon kecil itu. Jadi 2,5 bagi 2, ya mungkin 3 liter lah ya. 3,5 liter ya. Setiap hari. Terbukti ya, jarang sakit ya? Alhamdulillah. Ya sakit. Paling yang kalau musim pancaroba tiba-tiba batuk, demam gitu. Cuman tidak terlalu lama. Biasa 3 hari, 4 hari sudah. Nah, agak sedikit melenceng dari tema kesehatan. Kalau saya baca di Wikipedia itu Bang Abdur titelnya master juga ya, master. Bener ya? Iya. Master apa Bang? Matematika. Matematika. Itu gimana sih kok dari yang kuliah master juga susah ya sampai gelar itu, terus sampai apa menjadi komika itu gimana sih Bang? Pada waktu itu sembari kuliah, sembari mengikuti komunitas stand up komedi di Malang. Jadi bukan apa ya, sebuah hal yang bertentangan sih, sebenarnya lebih ke kuliah jalan, kemudian kegiatan di luar kampus pun jalan gitu. Kebetulan pada waktu itu stand up komedi. Nah itu kemudian sampai di tahap saya juga tidak ekspektasi gitu sampai bisa lolos di salah satu TV kompetisi, kemudian bisa bertahan lama di sana. Jadi ya terjalan begitu aja gitu, bukan karena matematika kemudian ke komedi atau bagi tidak. Itu hanya dua hal yang saya lakukan pada waktu bersamaan pada waktu itu. Itu sih. Kenapa pertimbangannya ngambil S2 itu? Pada waktu itu karena salah satu
salah satu keinginannya orang tua adalah saya pada waktu itu kalau bisa jadi dosen. Kemudian pada saat itu pun sudah mulai ada, saya tidak tahu kalau sampai sekarang saya sudah tidak mengikuti dunia pendidikan ini, cuman pada waktu itu sempat ada perbincangan bahwa guru SMA pun minimal strata 2 ke depannya. Nah, jadi pada waktu itu akhirnya saya dilanjutkan sama orang tua untuk sampai strata 2. Terus korelasinya apa bang? Komika dengan S2 matematika ada nggak? Ada tentunya ya, maksudnya tentang matematika dan komedi mungkin ya. Ada korelasinya karena kita mungkin orang tidak sadar, tapi sebenarnya ketika kita menyusun bahan-bahan komedi itu sebenarnya kita berbicara tentang logika, di situ berbicara berpikir matematis dan segala macam. Karena komedian itu dia kalau tidak paham logika dia tidak mungkin sih dapat bikin materi yang lucu, karena setiap materinya itu pasti dia merusak, mematahkan logikanya orang pada umumnya. Ketika dia bisa mematahkan logika pada umumnya, dia pasti harus paham dulu nih logika dasarnya seperti apa. Jadi ada sih korelasi. Pemikiran runut, algoritma berpikir untuk membuat materi dan segala macam. Sampai terakhir bang, mungkin setelah dapat gelar master akan S3 atau gimana? Pengen, cuman sulit karena S3 itu salah satu persyaratannya harus ada pengabdian. Setahu saya ya, karena pada waktu itu saya sempat mau daftar, cuman S3 itu di Indonesia untuk lari ke strata 3 pendidikan matematika itu jatuhnya harus ada punya, selain surat rekomendasi apa segala macam ada juga surat sudah pernah mengabdi 1 atau 2 tahun. Nah itu yang saya belum punya gitu, dan agak sulit saya punya juga karena kalau 2 tahun saya mengabdi atau 1 tahun saya mengabdi, saya harus cari tempat untuk mengajar gitu sih. Tapi agak belum ada wacana itu ya? Iya belum ada sih, tapi pengen. Cuman ya biarlah suatu saat mungkin kalau ada persyaratan yang bisa memenuhi ya coba sih. Sejak dipukul orang tua sih bang. Kan dulu kecil itu kalau kita gak ke TPA sore-sore itu, kalau nggak ngaji tuh malah milih main bola atau apa gitu kan biasa dipukul. Nah tapi sebenarnya karena dari zaman kecil sering ke masjid untuk belajar mengaji, itulah perlahan-lahan mengetahui lah. Kemudian ditambah dengan di rumah saya itu bapak saya punya buku agama banyak. Jadi ketika saya mulai suka membaca, buku-buku itulah yang saya baca, kemudian terus sampai saat ini gitu. Sempat masuk pesantren juga atau? Tidak pernah. Hanya dari buku. Saya santri tapi dari YouTube dan Google. Bukan belajarnya tapi lebih ke, jadi misalnya kita baca buku, karena saya tidak punya ustadz atau siapa yang bisa saya tanyakan, ketika saya membaca buku dan saya menemukan hukum ini kok saya tidak mengerti ya, saya cari ada tidak ya penjelasannya di YouTube gitu, saya cari keywordnya. Nah itu kadang-kadang ada tuh di YouTube ustadz siapa atau gus siapa gitu, karena sekarang itu ternyata ustadz-ustadz dan maksudnya yang paling yang kita tahu, maksudnya masyarakat tahu pasti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Gus Bahar dan segala. Tapi ternyata ustadz-ustadz yang di pesantren-pesantren itu mereka juga bikin YouTube, dan itu tuh ada di YouTube kayak penjelasan misalkan apa gitu, sholat musafir gitu, ada juga tuh yang mereka jelasin dari kitab segala macam. Nah jadi secara tidak langsung saya menjadi santri-santrinya beliau melalui YouTube. Ya, masih udah. Ya bang, ya bang, siapa? Udah tuh bang. Itu bang, nanya nggak ada jadi saya ngomong sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh waktu, hai bapak ibu pimpinan komisaris dan direksi, butuh waktu HMI 9 tahun. Kalau saya tahu ada HMI. Tapi
Tapi karena memang tidak, kayak saya tidak tahu, saya tuh beli sesuai tawa, saya beli habatus sauda, tapi saya tidak tahu kalau itu namanya hayati ya. Saya tahunya namanya habatus sauda gitu. Saya tidak tahu mungkin itu bagian di dalam ini. Artinya dengan produk-produknya saya sudah bersentuhan, tapi saya baru tahu kalau ternyata ada namanya Halal Network Internasional. Dulu waktu pertama kali saya dihubungi Bapak, ketika mengisi acara Halal Network Internasional, saya pikir kayak, oh ini yang kasih sertifikat halal ke produk internasional atau apa ya? Karena produk dalam negeri kan biasanya MUI gitu. Oh produk luar, oh ini ada lagi lembaganya ternyata gitu. Dan ketika saya membaca tentang HMI, saya bangga sih, saya bangga sekali karena luar biasa bahwa di HMI ini menemukan bahwa ternyata memang kekuatan ekonomi Islam itu luar biasa gitu. Sangat luar biasa. Kita itu di perputaran uang di perbankan sampai saat ini, data yang terakhir yang saya baca ada 40% itu uang orang muslim. Tapi kalau kita tidak bersatu, ya kita gampang digoyang-goyang. Tapi kalau kita bersatu, orang nggak berani macam-macam. Maksudnya orang akan sangat memperhatikan tentang produk-produk untuk orang Islam. Dan oleh karena itu ketika saya tahu HMI dengan komunitasnya, dengan visi yang luar biasa yang menjadi pemimpin industri halal kelas dunia, saya sangat luar biasa gitu. Maksudnya saya berdoa semoga semua yang berkecimpung di sini selalu mendapatkan berkah. Kedepannya kita mengenal visi ini bisa terwujud sehingga kedepannya Indonesia itu bisa dilihat sebagai negara yang luar biasa. Dan ya itulah pokoknya intinya ketika mengetahui itu saya takjub karena ternyata selama ini ada komunitas yang bergerak seperti ini tapi saya tidak tahu. Lalu harapan saya semoga ya ke depan HMI bisa ulang tahun ke-10 Pak dan saya lagi diundang gitu. Dan mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun karena saya takutnya kalau kita sudah berkumpul di ruangan ini kemudian terjadi sesuatu dan kita semua terjadi apa-apa pada kita, ekonomi Islam runtuh langsung. Orang-orang bergabung sebetulnya habis, ekonomi Islam hancur. Ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan berjalan lancar segalanya, segala sesuatunya penuh dengan kebaikan-kebaikan yang sedang.